serta kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari orang ini." Roh jahat itu pun mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Semua orang takjub melihatnya, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apakah ini? Apakah ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa dan wibawa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka semuanya taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh wilayah Galilea. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudara terkasih, beberapa hari yang lalu saya melihat seorang anak remaja umur 16 tahun sering duduk di sebuah halte di daerah BIC. Dia hanya sibuk dengan HP, lalu saya dekati. "Kok selalu kalau saya lihat kamu di sini terus? Kamu nggak pernah pulang?" Pulang hanya kalau udah sore saja, udah gelap." "Kenapa?" "Nggak betah di rumah." "Kenapa nggak betah?" "Ya, ayah saya kalau saya di rumah marah-marah melulu. Bahkan kadang-kadang saya dilempar pakai kursi. Pokoknya ada saja kemarahan itu dilemparkan pada saya." "Loh, apa kamu enggak membantu-bantu kerja di rumah?" "Kerja. Pagi-pagi saya udah membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, ngepel, lalu masak untuk ayah saya, menyediakan makanan untuk saya. Habis itu ya pergi." "Loh, mamamu?" "Mama sudah meninggal." Nah, itulah saudara, ketika orang tuanya saya tanya, "Kenapa bisa begitu?" "Loh, anak mesti diajar, dipukul supaya takut. Kalau nggak begitu, anak nanti menjadi kurang ajar. Harus menegakkan wibawa bagi anak-anak." Nah, ini kesalahan besar. Wibawa seolah-olah diwujudkan dalam kemarahan supaya anak-anak itu takut. Jangan membuat orang lain takut. Yang disebut wibawa itu bukan rasa takut.
Wibawa itu berarti orang yang melihatnya itu kagum, mencintai, ingin mendekatkan diri, lalu ingin mendengarkan, ingin berkenalan. Wibawa. Agar kita dapat memiliki wibawa seperti itu apa? Kesadaran hadirnya Allah dalam hidup kita. Kesadaran hadirnya Allah dalam hidup kita membuat hidup kita ini diresapi oleh Roh Allah, oleh Roh Kristus, oleh Roh Kudus. Yang terjadi, kita senantiasa menampakkan wibawa Allah itu dalam bentuk sikap, kata, dan perbuatan. Ramah, akrab dengan setiap orang, mendahului menyapa, sikap memaafkan orang lain. Jadi bukan kemarahan, bukan wajah yang serem, tapi wajah yang ramah, wajah yang ramah. Sehingga orang nggak melihat kok orang ini ramah banget, ingin bersahabat. Dibimbing oleh rahmat Roh Kudus, cara berpikirnya bagus, sehingga setiap orang yang mendengarnya senang. Si bapak ini kalau bicara kok bagus ya, memberikan nasihat, tidak mementingkan agama ini agama itu, bagus. Nah, itu wibawa yang datang dari Roh Kudus. Jangan sampai orang tua menegakkan wibawa di tengah keluarga itu dengan kata-kata kasar, mukul. Nah, yang terjadi apa? Itu berarti bukan wibawa. Yang ada dalam diri kita itu bukan Roh Allah. Yang ada dalam diri kita itu hanya sekedar emosional melulu, bahwa hidup kita dikuasai oleh emosi, oleh kemarahan, akhirnya membuat diri kita sendiri juga tidak nyaman, tidak tenang, dan juga tidak damai. Sebab selalu berpikir orang lain tidak menghargai saya, orang lain jadi hanya meminta, mencari supaya dihormati, supaya apa yang dikatakan itu didengar. Tapi orang yang tidak akan mendengar karena kata-kata yang songong, kata-kata yang kasar. Nah, oleh karena itu, saudara, dalam baik bacaan pertama maupun bacaan kedua, kemudian Injil, kita diingatkan sesudah Musa nanti akan membangkitkan nabi yang akan berkuasa. Ternyata yang dimaksud oleh Musa, nabi yang berkuasa itu bukan nabi biasa, tapi nabi agung, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus, firman Allah yang menjadi manusia itu nampak dalam seluruh sikap, perbuatan, kata-kata. Akrab. Setiap orang yang melihat itu, guru, di mana engkau tinggal? Lalu mereka mengikuti. Yesus bertanya, mau kemana? Mau mengikuti Tuhan, ikutlah. Jadi akrab. Setiap orang ingin mendekat. Nah, maka di dalam keluarga hendaknya seorang ayah diresapi oleh Roh Kristus, maka akan menampakkan Roh Kristus itu di dalam sikap di tengah keluarga, menyapa anak-anak, mau bermain dengan anak-anak, berguru dengan anak-anak, dan juga serius memberikan nasihat pada anak-anak, sehingga anak-anak akan terbengung-bengung, ayah baik, sangat cinta, sehingga anak-anak merindukan ayahnya. Demikian juga terhadap istrinya, ya senantiasa menerima apa adanya, tidak gampang marah-marah, tidak gampang untuk menyalahkan, tapi selalu menerima. Kalau ada kesalahan, lama ya nggak apa-apa, nanti diperbaiki ya, titik. Kalau usah marah-marah melempar ini tidak bisa. Sehingga seorang istri pun akan kagum, seorang istri akan sangat hormat, mencintai suaminya. Suami mencintai istrinya. Suami istri akhirnya dibimbing Roh Kudus, mampu memberikan yang terbaik pada anak-anak. Anak-anak hormat, bakti. Anak-anak merasa betul papa dan mama mencintai saya. Sehingga kalau anak-anak itu merasa dicintai oleh orang tuanya, tidak usah orang tua itu selalu mengungkat-ungkat, mamamu mengandung kamu 9 bulan, apa balas budimu? Tidak boleh ngomong seperti itu.
Tetapi justru apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang penuh perhatian, penuh kasih, penuh kewibawaan, mau menerima anak apa adanya, tidak gampang untuk marah-marah. Anak makin bakti, hormat, sehingga takut untuk berbuat yang tidak benar. Sehingga kelakuannya pun diresapi oleh cinta orang tuanya yang sekaligus merupakan ungkapan bersatunya Roh Kudus dalam keluarga itu. Di mana-mana anak-anak itu juga akan membawa diri dengan baik. Dan demikian juga keluarga ini, orang tua juga tidak gampang untuk terpengaruh oleh ajaran-ajaran, oleh isu-isu yang aneh-aneh. Itu dilukiskan dalam Injil. Roh jahat datang pada seseorang dan roh itu langsung berseru, "Hai Yesus, mau apa engkau dengan aku? Aku tahu engkau lah yang kudus dari Allah." Nah, nggak usah dibayangkan setan seperti apa. Pengaruh jahat, pengaruh yang tidak baik mendatangi kita. Namun Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kita, sehingga pikiran kita akan mengatakan, itu mah nggak usah ikut seperti itu. Jadi kekuatan kita adalah terletak bersatunya Kristus dalam hidup kita. Bersatunya Kristus dalam hidup kita, itulah yang disebut iman. Jadi iman itu bukan sekedar kepercayaan. Iman itu pertama kesadaran bersatunya Allah dalam hidupku. Maka setiap hari Minggu kita merayakan perayaan Ekaristi. Yang kita sadari apa? Aku merayakan Ekaristi karena aku membutuhkan Tuhan. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan, bekal berpikir, bekal aktivitas. Roh Kudus akan senantiasa mempengaruhi, menerangi, membimbing, menuntun, dan juga membimbing ucapan-ucapan kita. Kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus, kalau kita hayati hadirnya, sungguh membawa hidup ini damai, tenang, enak, nyaman. Nyaman terhadap diri sendiri, sehingga kita juga gampang nyaman terhadap orang lain. Nah, kalau setiap orang diresapi oleh Roh Kudus, sungguh nyaman melihat orang lain, biarpun orang lain salah, tapi kita tidak gampang marah, tapi mengingatkan ini salah, harusnya begini, gitu. Roh Kudus adalah roh yang membimbing kita menjadi orang yang damai, membuat hidup kita ini nyaman. Sehingga kalau dalam diri sendiri tidak nyaman, maka kita pun juga tidak akan nyaman terhadap orang lain. Kalau kita tidak mampu menghargai diri sendiri, maka kita pun juga tidak mampu menghargai orang lain. Kalau kita tidak mampu mencintai diri sendiri, kita pun juga tidak mampu mencintai orang lain. Banyak orang tidak mampu mencintai diri sendiri. Oleh karena itu selalu kadang-kadang sikap kata kasar. Kenapa? Ya, tidak ada cinta, tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Tapi biasanya memanjakan dan meracuni. Memanjakan, meracuni apa? Contoh sederhana. Ingin dihormati. Harusnya bukan ingin dihormati. Sehingga kalau orang itu tidak kelihatan seolah tidak hormat, kita marah. Diresapi, dikuasai oleh kemarahan, kita marah-marah pada orang lain, sikap kita lalu cemberut. Kita senang kalau kita marah macam itu. Ini tidak membuat kita baik, tidak membuat kita berwibawa, tidak membuat kita sehat juga. Tapi justru sadar roh Allah ada dalam diriku, aku ingin. Sehingga setiap orang akan menampakkan keramahannya. Bab Allah itu maha baik. Maka kita pun juga setiap saat akrab, baik kepada setiap orang. Biarpun itu orang itu memusuhi, kita tetap baik. Ingat, Yesus mengatakan, jangan kalah oleh kebencian. Kalah kebencian itu dengan cinta.
Jangan kalah oleh kejahatan. Kalah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, ini doakanlah orang yang membenci kamu. Jadi biarlah Roh Kristus menguasai hidup kita sehingga kita menjadi kuat. Sehingga kita mampu mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti memberikan yang terbaik dalam diri sendiri. Entah itu dalam bentuk fisik. Jadi memberikan yang terbaik itu, ya jangan sekedar pokoknya aku puas, pokoknya aku senang, nikmat. Jangan itu. Misalnya orang hanya dikuasai oleh rokok. Nah, orang hanya akhirnya itu racun. Sehingga bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri kalau kita meracuni diri sendiri. Narkoba, alkohol, itu berarti memanjakan dan meracuni diri sendiri. Kalau sesuatu baik, tetapi apakah itu cocok dengan tubuh kita? Nah, itu hendaknya kita berpikir. Apabila hal yang itu membuat hidup kita tidak sehat, ya kita tetap menghormati. Enggak, saya tidak itu. Kalau kamu memilih itu silakan, tapi aku tidak. Jadi mampu memberikan yang terbaik supaya kita pun mampu memberikan yang terbaik pada orang lain. Banyak orang memberikan nasihat hebat-hebat pada orang tuanya. Anaknya yang merokok digaplokin gini, bapaknya klepus-klepus merokok terus. Ya, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya itu ya akan ditiru oleh anak-anaknya. Orang tuanya marah-marah terus pada istrinya, pada anak-anaknya. Anak-anak pun juga terpengaruh, sering marah pada orang lain, pada teman-temannya, main gaplok pada teman-temannya. Nah, terus bagaimana? Inilah. Oleh karena itu kita diingatkan, biarlah hati kita terbuka. Terbuka maksudnya supaya Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Roh Kuduslah yang akan membersihkan kita. Sehingga apa yang disebut setan itu berarti pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu, hal-hal yang tidak baik yang memasuki kita itu dapat kita tangkis, kita keluarkan. Yang ada biarlah Roh Kudus sungguh hadir, membersihkan hati dan budi kita, membersihkan pikiran kita, supaya pikiran kita itu senantiasa bersih. Itulah apa yang terjadi pada Yesus, hendaknya juga terjadi pada diri kita. Yesus bersatunya Bapa, Putra, Roh Kudus dalam diri Yesus, maka hendaknya Roh Kudus, Roh Kristus hadir berkuasa dalam diri kita. Jangan roh kejahatan yang menguasai, tetapi biarlah Roh Kristus, Roh Kudus menguasai diri kita. Dan setelah kita dikuasai Roh Kudus, maka yang keluar dari diri kita, kita menampakkan kehadiran Kristus itu dalam sikap, kata, perbuatan, dan tingkah laku. Dan itu yang akan baik itu memberikan berkat pada diri kita sendiri dan juga akan memberikan berkat pada lingkungan, memberikan berkat pada orang lain.